Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Irmania Dwi Putri. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Nah, di sini ada yang tahu perubahan sosial itu apa? Mari kita pelajari. Perubahan sosial itu merupakan bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan manusia secara terus-menerus. Ada 3 perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial cepat dan lambat. Yang kedua, perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang ketiga, perubahan sosial kecil dan besar. Berikut bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan waktu yang terbagi menjadi perubahan secara lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat atau evolusi ini memakan waktu yang cukup lama dan tidak disertai kehendak tertentu dari masyarakat. Dalam perubahan tersebut mengikuti kondisi perkembangan masyarakat. Masyarakat hanya berusaha menyelesaikan diri dengan keperluan keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya, perubahan sistem pencaharian berburu ke pertanian. Jenis yang kedua yaitu perubahan secara cepat atau revolusi. Perubahan ini menyangkut unsur-unsur kehidupan atau lembaga kemasyarakatan. Pada perubahan tersebut bisa direncanakan dan tidak direncanakan, dijalankan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Biasanya pada perubahan cepat diawali dengan tegangan atau konflik. Contoh revolusi adalah Revolusi Perancis dan perebutan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Bentuk yang kedua yaitu berdasarkan intensitas yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil yaitu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, dan sebagainya. Kemudian perubahan besar yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Bentuk yang ketiga yaitu berdasarkan penyebab yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Beberapa sosiolog juga menyebutkan bahwa perubahan sosial yang dikehendaki sebagai pembangunan sosial. Contohnya, program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Kemudian jenis yang kedua yaitu perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya adalah perubahan yang terjadi karena bencana alam sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya, sehingga masyarakat perlu beradaptasi dengan lingkungan baru di tempat evakuasi. Lanjut, kita membahas mengenai dampak dari perubahan sosial. Dampak yang ditimbulkan akibat dari perubahan sosial terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Kita bahas terlebih dahulu dari dampak positif. Dampak positif yang pertama, munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contohnya adalah penemuan internet, penemuan komputer, dan ponsel pintar atau smartphone. Kemudian yang kedua, munculnya nilai dan norma baru yang disesuaikan dengan zaman. Dengan perubahan yang dinamis, norma atau nilai lama yang sudah tidak relevan dapat diperbaharui menjadi norma dan nilai baru yang relevan untuk diterapkan. Misalnya,
Di masa ini sudah ada pedoman menghubungi guru atau dosen melalui pesan singkat. Pada zaman dahulu, pedoman ini tidak ada karena aplikasi pesan singkat masih sangat terbatas. Kemudian ketiga, munculnya lembaga atau institusi baru. Contoh institusi yang muncul akibat perubahan sosial adalah International Labour Organization, yaitu organisasi internasional yang melindungi hak-hak buruh di zaman dahulu. Hak-hak buruh dipegang oleh pemilik perusahaan, dan pemilik perusahaan seringkali mengeksploitasi buruh secara berlebihan. Dengan adanya organisasi seperti ini, hak-hak buruh menjadi lebih terjamin. Lanjut, kita membahas mengenai dampak negatif dan perubahan sosial. Yang pertama, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi. Anomi adalah keadaan di mana nilai lama sudah tidak digunakan dan nilai baru belum terbentuk sehingga masyarakat kehilangan nilai untuk dijadikan pedoman. Yang kedua, kemunduran moral. Contoh dari perubahan sosial yang menunjukkan kemunduran moral adalah banyaknya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Yang ketiga, munculnya konflik sosial yang dapat menimbulkan perpecahan. Salah satu contoh dari konflik yang berbahaya adalah wacana perang nuklir. Nuklir adalah teknologi yang ditemukan untuk persenjataan dan pembangkit listrik. Yang ketiga, munculnya konflik sosial yang dapat menimbulkan perpecahan. Salah satu contoh dari konflik yang berbahaya adalah wacana perang nuklir. Nuklir adalah teknologi yang ditemukan untuk persenjataan dan pembangkit listrik. Apabila digunakan untuk berperang, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat berbahaya. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial itu sesuatu hal yang mutlak atau pasti. Tidak ada manusia yang tidak mengalami perubahan itu, meskipun dalam masyarakat terpencil, perkotaan, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian video kita kali ini. Semoga kita semua dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.